Kejaksaan Tinggi Sultra kembali membongkar persekongkolan jahat penjualan ore nikel ilegal menggunakan dokumen terbang pada Jumat 25 April 2025. Dalam perkara ini, Kejati Sultra sudah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Direktur Utama PT HM berinisial MM, Direktur PT HM berinisial MLY, Direktur PT BPB berinisial ES, dan Kepala KUPP kelas 3 Kolaka berinisial SPI. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Wartawan Tribun Sultra, yaitu Sugi Hartono. Baik rekan Sugi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya benar sekali Arin. Tadi malam sekitar pukul 8 Kejaksaan Tinggi melakukan jumpa pers terkait dengan penanganan kasus dugaan persekongkolan ataupun kong yang dilakukan oleh 3 perusahaan dalam menjual ore nikel di wilayah Sulawesi Tenggara. Eh, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Sulawesi Tenggara, Iwan Catur, mengatakan kasus ini bermula pada tahun 2024 yang lalu atas laporan dari masyarakat ketika dilakukan penyidikan dan penyidikan pihak kejaksaan menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan estimasi kerugian negara sekitar kurang lebih 100 miliar. Meski demikian, kata Catur, kerugian ini bisa bertambah dan ditaksir akan mencapai angka hingga 200 miliar rupiah. Adapun materi pokok perkara atau kronologi kasus yang disampaikan oleh Catur mengatakan bahwa kasus ini bermula ketika tahun 2023 yang lalu PT AM mendapatkan kuota RKAB atau penjualan ore nikel itu sebanyak 500.004 metrik ton. Di tahun yang sama, PT AM juga berhasil menjual ore nikel sebanyak 500.000 sebagaimana kuota yang mereka terima. Hanya saja belakangan setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa di wilayah eh, izin pertambangan PT AM ini tidak terjadi aktivitas ataupun kegiatan melakukan pertambangan, sehingga menurut eh, pihak penyidik kejaksaan, kalau kuota ore yang dijual oleh PT AM itu berasal dari PT PCM yang di mana tidak lagi memiliki wilayah izin usaha pertambangan usai dicabut oleh Bupati Kolaka Timur pada tahun 2014 yang lalu. Untuk memuluskan penjualan ore nikel ilegal ini, kemudian diutuslah salah satu pengusaha merupakan direktur PT BPB berinisial ES untuk menemui pihak PT KMR uh, untuk membicarakan penggunaan terminal khusus untuk pengangkutan ore nikel yang seolah-olah berasal dari wilayah izin pertambangan PT AM sendiri. Kemudian tanggal 17 Juni 2023, pembahasan tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama jasa pelabuhan eh, antara saudara H yang merupakan direktur PT KMR dengan tersangka MLY yang merupakan direktur PT AM terkait dengan penggunaan pelabuhan jeti PT KMR untuk menjual ore nikel menggunakan dokumen yang seolah-olah berasal dari wilayah IUP PT AM. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2023, Kepala KUP Kolaka berinisial SIP yang juga sudah ditetapkan tersangka mengusulkan kepada Dinas Kementerian atau Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar PT AM dapat ditetapkan sebagai salah satu pengguna terminal umum di PT KMR. Hanya saja, meski izin dari Kementerian Perhubungan Laut belum keluar, akan tetapi SPI dengan kewenangannya sebagai Kepala KUP tetap menyetujui surat izin berlayar tonggak PT AM di Terminal Umum PT KMR. Belakangan penyidik menemukan ada transaksi uang di bawah meja yang diterima oleh SIP setiap menandatangani surat izin berlayar tongkang milik PT AM. Menurut Catur, kasus ini tidak akan berhenti pada 4 tersangka.
menurutnya akan ada lagi tersangka baru yang akan ditetapkan. Hanya saja kedua orang ini belum juga memberikan atau menghadiri panggilan jaksa untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga ke depan pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara merencanakan untuk melakukan pemanggilan secara paksa untuk diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Meski hanya saja Catur sendiri tidak menyebut sosok secara spesifik siapa sosok dua pengusaha yang akan kembali dipanggil ini. Hanya saja dia bilang bahwa kedua orang ini atau kedua saksi ini berpotensi untuk menjadi tersangka baru. Mungkin seperti itu, Ari. Baik, terima kasih Sugi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama asisten pidana khusus Kejati Sultra, yaitu Iwan Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada hari ini, pada malam ini kami ingin menyampaikan press release terkait selaku Direktur Utama PT AM itu kita periksa sebagai saksi di kantor Kejaksaan Negeri Gresik. Untuk selanjutnya setelah pagi kita bawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan untuk tersangka yang kedua kita serahkan surat panggilan ketiga untuk diperiksa sebagai saksi dan langsung kita bawa ke Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.